seri gangster yang cukup besar pada masanya. Tapi karena ini anime itu tayangnya tahun 2011, maka otomatis kayak tadi aku bilang, ceritanya nanti akan ada yang hubungannya memang dengan sesama manusia nih, memang jotos-jotosan, hajar-hajaran. Tapi akan ada juga nanti yang memang ceritanya mengandalkan kekuatan spiritual, kekuatan magis. Aku bisa bilang ini adalah gabungan antara CrossZero dan Gintama. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Oke, saya datang kembali di Sound Speak. Jadi kali ini aku buka dulu dengan bilang, buat kalian yang mungkin sudah pernah nonton video ini dulu, silakan kalau mungkin nggak mau ditonton nggak masalah, karena isinya sama. Jadi ini video sebenarnya pembahasan nostalgia, segmen nostalgia terkait Beelzebub sudah pernah aku buat tahun lalu, itu bulan apa ya, Agustus atau September kalau aku nggak salah sebenarnya. Tapi akhirnya aku putuskan untuk aku buat ulang, bukan karena view-nya kecil ya, sekarang pun view-ku masih kecil. Maksudku ada alasan, dan itu adalah karena memang kualitasnya. Nah kali ini makanya aku putuskan karena menurutku ini sebuah pembahasan yang harusnya banyak orang itu nonton dan tahu tentang seri ini gitu ya, sehingga aku putuskan aku buat ulang nih. Dan kedepannya rencananya akan ada beberapa video-video lawasku yang ku coba remaster atau ku remake lah, bisa dibilang lah. Sebenarnya inti pembahasannya sama, isinya sama, tapi ku perbagusin aja kualitasnya. Nah, seri yang akan kita bahas kali ini adalah salah satu seri gangster yang cukup besar pada masanya. Tapi karena ini anime itu tayangnya tahun 2011, sehingga nggak begitu banyak orang yang mungkin, entah ya, mungkin ngikutin, cuman nggak pernah bahas aja barangkali, atau mungkin malah nggak tahu sama sekali kalau ada seri seperti ini. Seri yang akan kita bahas kali ini itu adalah Beelzebub. Jadi silakan di like, share, subscribe kalau kalian menyukai pembahasan kali ini. Jangan lupa di follow Instagram Sound Speak. Mari kita mulai. Oke, jadi Beelzebub tadi aku udah bilang ini adalah salah satu seri gangster. Ini action shounen. Ini tayang tahun 2011. Mangannya itu rilisnya di Shonen Jump di tahun 2009. Shonen Jump, oke. Animenya yang garap itu Pierrot. Kalian bisa meraba-raba nih punyanya Pierrot dan punyanya Shonen Jump. Maka kalian bisa memperkirakan ceritanya akan seperti apa dan sekeren apa serinya. Nah ini seri buatku pribadi adalah salah satu seri yang mendorong aku atau menarik aku lah ya, menarik lebih tepatnya, menarik aku ke jurang peranimean, perotakuan. Salah satunya seri ini, Beelzebub, di tahun 2013 aku ngikutinnya. Jadi seperti biasa aku mulai dari sinopsisnya dulu. Karakter utama kita ini adalah si berandalan anak kelas 10, anak kelas 1 SMA bernama Oga Tatsumi. Dia itu punya temen, tapi kalau temennya ini, sahabat dekatnya ini culun, tipikalnya tuh kayak Shinpachinya Gintama gitu lah ya. Jadi dia tuh yang lempeng-lempeng aja hidupnya, namanya Furuichi. Nah mereka berdua ini sekolah di sebuah SMA, isinya berandalan semua. Jadi ini udah kayak, memang udah kayak CrossZero gitu lah. Isinya tuh memang pure sekolah untuk berandalan, namanya SMA Ishiyama. Sampai suatu ketika si Oga ini ketika pulang dari sekolah, dia itu menemukan seorang om-om dengan tank top dan celana gemes mengambang di sungai. Nah tiba-tiba ini om-om ketika udah diselamatin, tubuhnya terbelah jadi dua, terbuka gitu ya kayak portal. Di dalamnya itu ada kayak lubang dimensional, dan di situ ada seorang bayi kecil, rambutnya hijau. Dan ini maksudku kelihatannya tuh Beelzebub itu hanya sebatas ini ya, sebatas kayak meme aja gitu. Dibilang mirip kayak Zoro-nya One Piece, udah gitu doang. Tapi entah kenapa di sosial media atau di YouTube tuh, Indonesia maksudku ya, nggak pernah ada yang kayak bener-bener nyinggung ini seri gitu loh maksudku. Padahal ini keren. Nah bocah berambut hijau ini itu ternyata adalah anak Raja Iblis bernama Kaisar The Emperor Beelzebub IV. Nah Beelzebub ini, si bayi Bill ya, kita panggilnya dia bayi Bill, Bilbo atau bayi Bill ini tuh nempel banget, suka banget dengan si Oga. Jadi si Bilbo ini kalau udah nangis, ini bocah bisa nyetrum si Oga dan orang-orang di sekitarnya. Nah ketika si bayi Bill ini kemudian dibawa ke rumahnya si Oga, tiba-tiba babysitternya, pengasuhnya itu ngikutin. Si babysitter ini sendiri namanya Hilda. Andai ini anime kalau tayangnya sekarang, kayak tadi aku bilang, pasti ini karakter jadi salah satu waifu kalian barangkali ya. Nah intinya apa kok, ya udahlah, ini kehidupan seperti ini nih, kehidupan dimana Oga tuh menjadi seorang berandalan di sekolahnya, tapi diikutin kemana-mana sama si bocah kecil ini, sama si bayi berambut hijau ini. Itulah kurang lebih kehidupan sehari-harinya si Oga. Tapi nggak sebatas itu doang, karena
Kan namanya action shonen, pasti akan ada konflik, akan ada pertarungan. Jadi di sekolahnya ini tadi, SMA Ishiyama ini, ada 4 figur, 4 tokoh berandalan kayak penguasanya. Jadi anak kelas 3-nya, anak kelas 12-nya yang jadi penguasa banget nih. Mereka itu dijuluki Toho Shinki, di mana anggotanya itu ada Hajime Kanzaki. Ini orang bisa dibilang yang paling berandalan banget, dan dia seringkali serangannya itu pakai tendangan. Kemudian ada Tatsuya Himekawa. Ini orang itu emang dari keluarga tajir gitu ya. Dan ini orang karena dia kaya, dia tajir, dia memang selalu menggunakan cara licik, yaitu dengan nyogok atau ya pakai duit lah intinya. Kemudian ada satu cewek nih, dia ini adalah pemimpin geng Red Tails bernama Aoi Kunieda, di mana dia ahli banget dengan kemampuan pedang. Nah, yang terakhir ini adalah yang paling kuat dari berempat, dia adalah Hidetora Tojo. Ini orang udah kayak one man army, paling kuat dari Toho Shinki semuanya itu, dan dia memang paling sangat ditakuti di SMA Ishiyama. Nah, namanya cerita shonen nih ya, pasti awalnya si Oganya akan berseteru dengan mereka, tapi lama-lama mereka akan jadi ally, akan jadi sekutu, jadi teman-temannya si Oga dalam perjalanan cerita Beelzebub, yang nantinya itu ceritanya nggak cuman melulu di sekolahnya ini, di sekolah Ishiyama ini, nanti ada lawan namanya anak ini ya, tawuran ya, lawan sekolah lain, ada nanti ngelawan geng dari daerah lain, nanti bahkan nggak cuman di dunia manusia aja, perseteruannya juga berkaitan dengan dunia iblis, karena Beelzebub ini tadi itu kan anak raja iblis ya kan, dan di dunia iblisnya pun itu juga ada konflik, juga ada masalah yang terbawa akhirnya sampai ke kehidupan manusia, ke kehidupannya si Oga ini tadi. Nah, itu kurang lebih untuk sinopsis ceritanya, kehidupan si berandalan yang kocak. Ini anime memang kental, cukup bisa dibilang kayak Gintama sih ya. Aku bisa bilang ini adalah gabungan antara CrossZero dan Gintama. Kemudian seperti biasa aku akan selalu bahas dari musiknya, dimana untuk musiknya sendiri ada 5 opening dan 5 ending, dan semuanya nggak ada yang nggak enak. Semua opening endingnya itu menurutku bener-bener catchy, sesuai dengan mood ceritanya, sesuai dengan vibe-nya Beelzebub. Opening 3-nya itu yang ngisi band Flow, salah satu band yang sempat mengisi openingnya Naruto beberapa kali dan beberapa seri lainnya juga. Jadi buat kalian yang mungkin lagi mencari-cari anime gitu ya, pengen nonton anime yang mungkin agak panjang episodenya, bisa dicoba Beelzebub karena episodenya 60. Dan itu akan jadi perjalanan ceritanya kayak Gintama, karena memang bakal roller coaster aja gitu. Nanti akan ada momen sedihnya, ada momen yang mengharukan, ada momen yang bikin ketawa ngakak banget banyak, momen yang seru banget, hajar-hajarannya, actionnya banyak banget. Dan untuk actionnya sendiri karena ini berandalan tapi digabung dengan unsur apa ya, unsur dunia spiritual gitu lah, dunia iblis, maka otomatis kayak tadi aku bilang, ceritanya nanti akan ada yang hubungannya memang dengan sesama manusia nih, memang jotos-jotosan, hajar-hajaran, tapi akan ada juga nanti yang memang ceritanya mengandalkan kekuatan spiritual, kekuatan magis. Nah, aku suka juga karakternya itu beragam, bervariasi banget, meskipun ada beberapa karakter yang akhirnya udah dimunculin tapi akhirnya kayak terbuang sia-sia gitu ya, karena saking banyaknya rosternya, saking banyaknya karakter. Cuman tiap dari mereka itu punya keunikan sendiri-sendiri, dan jangan dibayangkan di Ishiyama itu berandalan yang pentolan-pentolan itu cuman si Oga sama si Toho Shinki ini. Anak kelas 2-nya, anak kelas 11-nya ini juga banyak yang berandalan juga, dan nyeleneh-nyeleneh semuanya. Semuanya itu selalu punya daya tariknya sendiri-sendiri. Entah mereka memang sangar atau emang aneh aja, emang koplak, emang nyeleneh bikin ketawa. Konflik-konfliknya ya konflik-konflik action shonen, tapi percayalah ketika kalian akan nonton nanti, itu nggak akan terasa repetitif, nggak akan terasa kayak apa ya, sesuatu yang udah dipakai di seri lain dan kemudian dipaksakan masuk ke ceritanya. Enggak, mengalir seperti biasa, dan kalian akan menikmatinya dengan memang enjoyment gitu, excitement. Memang kalian akan menyaksikan banyak sekali momen-momen di ceritanya, mau yang komedi ataupun yang di seriusnya, di pertarungannya itu memang amat sangat asik buat diikutin. Tapi ada satu hal yang mungkin setelah aku panjang kali lebar tadi menceritakan banyak hal kerennya, ada satu hal yang mungkin bikin agak ngedown kali ya, karena ini adalah salah satu anime yang mendapat treatment di mana ending cerita animenya itu beda dengan manganya. Nah, sebenarnya kalau di sebelum-sebelumnya nggak ada yang beda gitu, cuman yang di akhir ini aja, di episode 59 kalau nggak salah, 59 sama 60 lah, itu ceritanya diubah, dimana pertempurannya diceritakan udah selesai gitu lah, seakan-akan itu jadi final fight-nya gitu. Tapi kalau di manganya itu masih jauh dari selesai pertarungan yang ada itu tadi, dan itu membuka ke cerita yang jauh lebih
panjang, lebih gila, lebih keren lagi nantinya. Aku dulu udah langsung baca manganya. Jadi begitu aku nonton animenya terus aku ngerasa, bentar, kok animenya kok endingnya gini gitu, rasanya salah deh, ada yang nggak pas deh. Aku coba akhirnya ngikutin manganya yang mana udah tamat di tahun 2015 lalu, dan itu keren banget. Beda dengan cerita di animenya, dan ceritanya akan jauh lebih tereksplor jauh gitu ya. Banyak hal yang belum tersentuh, belum diceritakan di animenya, nanti akan dijelaskan di manganya. Dan akan lebih banyak pertempuran-pertempuran gila, konflik-konflik gila. Pertarungannya akan melibatkan berandalan geng antar sekolah. Bahkan nanti, ini aku spoiler nggak apa-apa ya, spoiler satu aja. Jadi nanti itu memang kalau di ajaran Kristiani memang setauku kan iblis yang berbahaya itu ada 7 setauku ya. Nah itu nanti semuanya akan tereksplor. Jadi nanti nggak cuma Beelzebub salah satu memang iblis dalam ajaran Kristiani, tapi nanti akan ada Lucifer, akan ada Satan, dan beberapa lagi lainnya. Dan itu nanti akan menjadi karakter dalam cerita, memperkuat dan memperberat konflik-konflik cerita yang nanti akhirnya diceritakan. Aku tertarik untuk bahas ini karena kemarin ada yang nge-DM aku gitu, yang ngikutin Beelzebub nggak, ngikutin mangannya nggak tertarik bahas Beelzebub emang. Aku ngikutin, bahkan mangannya dulu udah langsung aku ikutin begitu aku selesai nonton animenya, dan aku tertarik banget, suka banget gitu. Cuman memang susah karena kalau mau ngebahas seri lawas yang orang-orang itu bahkan mungkin nggak tahu, itu harus pelan-pelan, kudu pelan-pelan penetrasinya supaya orang-orang bisa tertarik dan mau mungkin ngikutin dulu sampai aku akhirnya bisa bikin konten yang memang bisa ngebahas secara keseluruhan. Barangkali mungkin tertarik aku bikin dongenginnya Beelzebub karena percayalah keren banget meskipun endingnya sedikit agak meh gitu ya, cuman dalam perjalanan ceritanya tuh keren abis parah. Jadi itu aja untuk kali nostalgia, konten yang sudah aku remake, aku buat ulang. Mungkin ada beberapa detail-detail yang agak berbeda dengan video yang lawas ya, udah aku take down sekarang. Cuman memang secara intinya, secara pendapatku semuanya masih sama. Jadi itu untuk kali ini, silahkan di like videonya kalau kalian menyukai bahasan kali ini. Jangan lupa berkomentar, ada yang sudah ngikutin belum, ada yang udah nonton. Gimana pendapat kalian akan Beelzebub ini? Sayangkah ketika animenya tuh berubah dengan manganya, beda dengan manganya? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Silahkan di-share teman-teman kalian, dan terakhir jangan lupa di follow Instagram Soundspeak dan subscribe buat kalian yang mau menikmati lebih banyak konten anime dan manga dari channel Soundspeak. Karena anime dan manga itu yang aku suka dan yang kalian suka. I'll see you guys in the next video. Itarashai minasan.